Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rohmah, mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Ekonomi Pembangunan, program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus barang publik yang ada di Kota Malang. Malang merupakan salah satu kota padat penduduk yang penduduknya kurang lebih 800.000 jiwa. Kepadatan penduduk ini tentunya tidak mengelakkan terjadinya kemacetan di beberapa titik lalu lintas yang ada di Kota Malang. Warga Kota Malang tentunya tidak asing dengan jembatan layang Kedung Kandang yang baru saja dibangun pada tahun 2020 kemarin. Pemerintah membangun jembatan layang Kedung Kandang ini bermaksud untuk mengurai kemacetan yang menjadi salah satu permasalahan di Kota Malang yang sulit ditanggulangi oleh pemerintah. Sempat mangkrak, jembatan Kedung Kandang dibangun kembali pada April 2020. Dalam APBD 2020, pemerintah Kota Malang telah memproyeksikan anggaran senilai 70 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang berada di Kecamatan Kedung Kandang tersebut. Pemerintah Kota Malang menyampaikan pembangunan jembatan Kedung Kandang sebelumnya sempat tertunda selama 6 tahun. Salah satunya dikarenakan adanya proses hukum yang melibatkan proses pembangunan jembatan Kedung Kandang ini tertunda. Pembangunan jembatan Kedung Kandang pun akhirnya kembali dianggarkan pada tahun 2020, lantaran Pemkot Malang menyebut sudah mengantongi legal opinion dan telah memenuhi syarat untuk dianggarkan kembali. Selain itu juga dinilai sangat dibutuhkan lantaran kondisi jalanan yang sangat macet. Namun nyatanya saat ini kemacetan dari arah barat, utara, selatan, dan jembatan Kedung Kandang masih tidak terelakkan. Mengapa demikian? Apakah jembatan layang Kedung Kandang ini bukan termasuk cara yang tepat untuk menanggulangi kemacetan di area tersebut? Pembangunan jembatan baru Kedung Kandang di Kota Malang nampaknya belum bisa mengurai kemacetan yang terjadi di beberapa titik. Kepadatan terpantau masih terjadi terutama di jam berangkat kerja di pagi hari dan di jam pulang kerja di sore hari. Salah satu biang macet tersebut diprediksi dari keberadaan traffic light yang dinilai tidak efektif. Selain traffic light yang error, kemacetan juga terjadi karena penumpukan penggunaan jalan di jam berangkat dan pulang kerja. Di antaranya, kendaraan yang melaju di arah Jalan Muharto menuju Jembatan Kedung Kandang seringkali terjadi crossing dengan kendaraan yang melaju dari arah Jalan Raya Ki Ageng Gribik menuju kawasan Jalan Muharto. Kepadatan terpantau masih terjadi terutama di jam berangkat kerja di pagi hari dan jam pulang kerja pada sore hari. Salah satu biang macet tersebut diprediksi dari keberadaan traffic light yang dinilai tidak efektif. Kendaraan yang melaju dari arah Jalan Muharto menuju Jembatan Kedung Kandang seringkali terjadi crossing dengan kendaraan yang melaju di arah Jalan Raya Ki Ageng Gribik menuju kawasan Jalan Muharto. Berikut merupakan potret kemacetan yang terdapat di Jembatan Layang Kedung Kandang. Meskipun pemerintah telah membangun jembatan layang tersebut, namun kemacetan tetap terjadi. Lalu, apakah yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan di area tersebut? Padahal pemerintah telah membangun jembatan layang tersebut untuk menanggulangi kemacetan yang ada di Kota Malang. Penyebab utama kemacetan dari arah Jalan Maijen Sungkono dapat dilihat dalam video ini. Penyebab utama kemacetan tersebut adalah kapasitas jalan raya yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan. Jalan Ki Ageng Gribik, Jalan Muharto, hingga Jalan Maijen Sungkono memiliki kapasitas lebar jalan yang sebenarnya kurang. Terutama pada Jalan Maijen Sungkono yang merupakan arus lalu lintas provinsi yang pastinya tidak hanya dilalui oleh warga Malang, melainkan juga warga luar Malang. Jalan itu yang menghubungkan antara Kota Malang dengan Kabupaten Malang.
Karena banyaknya warga Kabupaten Malang yang bekerja atau bersekolah hingga berkuliah di Malang ini dapat menyebabkan kemacetan yang sangat padat, terutama pada jam kerja dan pada akhir pekan. Lalu, solusi apakah yang tepat untuk menanggulangi kemacetan yang ada di daerah Kedung Kandang, Kota Malang ini? Sebenarnya, adanya jembatan layang Kedung Kandang ini sudah sedikit membantu mengatasi kemacetan di area tersebut. Namun, akan lebih baiknya jika pemerintah menyiapkan solusi lain seperti penyediaan sistem transportasi terintegrasi dan upaya penekanan jumlah penggunaan kendaraan pribadi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan yang kerap kali terjadi di daerah tersebut. Penerapan Transportation Demand Management atau TDM atau upaya penerapan kebijakan transportation untuk memaksimalkan efisiensi sistem transportasi perkotaan melalui pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Para pengelaju tersebut nantinya bisa memanfaatkan mode transportasi yang terintegrasi, meningkatkan fungsi angkutan umum yang seharusnya masih berjalan semaksimal mungkin hingga saat ini. Dapat dengan cara membuat peraturan untuk mengatur pembatasan jumlah kendaraan yang masuk di Kota Malang. Misalnya, masyarakat dari luar kota yang bekerja di Malang dan menggunakan sepeda motor, maka orang tersebut harus memarkir kendaraannya di terminal dan melanjutkan perjalanan menuju kantornya dengan kendaraan umum. Selain itu, pemerintah juga bisa melebarkan kapasitas jalan raya terutama Jalan Maijen Sungkono. Namun, solusi ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena di kanan kiri jalan tersebut banyak rumah warga yang jika pemerintah melebarkan kapasitas jalan, rumah warga harus digusur dan warga harus dipindahkan ke rumah susun. Namun, menurut beberapa artikel yang telah saya baca bahwa di Subkota Malang telah merencanakan pelebaran jalan raya yang ada pada area tersebut. Semoga saja pemerintah dapat segera melakukan pelebaran jalan raya agar kemacetan yang ada di area tersebut dapat berkurang dan kita dapat beraktivitas dengan lancar. Bagi mitra pendidikan seperti universitas segera menyiapkan langkah taktis dan strategis untuk mendukung program pemerintah dalam rangka revitalisasi sistem transportasi untuk mengurangi kemacetan khususnya yang bersumber pada sebagian warga lembaga pendidikan yang bersangkutan misalnya mahasiswa, pelajar, dan tenaga pendidik. Bagi masyarakat sendiri sebagai pengguna jalan dan yang merupakan objek kebijakan, sudah seharusnya mempersiapkan perubahan gaya hidup dan mindset dari eksklusivisme penggunaan kendaraan pribadi ke mode transportasi publik, dan konsisten untuk mensukseskan kebijakan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah ini. Dengan solusi tersebut diharapkan kemacetan dari arah Jalan Maijen Sungkono hingga Jalan Ki Ageng Gribik yang dihubungkan oleh jembatan layang Kedung Kandang ini dapat teratasi, yang pastinya akan lebih terasa manfaat dari pembangunan jembatan layang Kedung Kandang ini. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Nur Rohmah pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.